biasanya yang berkaitan dengan manfaat puasa Ramadan, kemudian keutamaan ibadah di bulan Ramadan, dan imbalannya apa saja dari Allah Ta'ala. Itu yang biasa kita dapat ilmunya, ya. Dalam kesempatan sekarang ini kita coba kuliah nih. Gayanya. Kuliah malam. Temanya itu saya ambil tarbiyati fi syahri Ramadana. Jadi tarbiyah itu pendidikan. Pendidikan di bulan Ramadan, ya. Nah, jamaah sekalian, apa itu makna pendidikan? Ini kita harus mengerti dulu. Kita ngaji itu kan harus paham dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita sampaikan, ya. Pertama, pendidikan itu atau tarbiyah itu proses untuk memberikan ilmu. Itu pendidikan, tarbiyah, ya. Kalau pelajaran itu ilmu yang diajarkan, gitu. Jadi yang kita kupas sekarang ini kajian tentang tauhid untuk memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan, ya. Menciptakan bulan Ramadan sebagai bulan yang mewajibkan kita puasa 1 bulan penuh. Wajib. 11 bulan lainnya enggak. Hanya bulan Ramadan. Nah, kenapa? Kan kalau kita mau iman kita harus tahu. Gimana kita mau yakin kalau kita enggak tahu? Ya, kalau kita enggak mengerti, bagaimana kita yakin? Jadi selama itu orang puasa Ramadan itu karena apa? Ya. Nah, jadi harus dijawab ini jamaah, ya. Kita harus paham kenapa Allah mewajibkan 1 bulan penuh di bulan Ramadan untuk berpuasa, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Pertanyaannya sebelum masuk ke sana, jamaah, ini saya telaah, saya buat pertanyaan sendiri, ya, yang akan kita kupas ini. Pertama, ada proses tarbiyah akidah apa di dalam bulan Ramadan, ya? Pelajaran akidah apa nih? Proses pelajaran akidah apa aja yang bisa kita dapat selama bulan Ramadan? Itu pertama, ya. Pertanyaan yang kedua, ada pelajaran tauhid zat dan sifat Allah apa, ya? Ketika Allah memerintahkan puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Kan harusnya ada kaitan nih. Kaitan dengan zat dan sifat Allah. Karena yang namanya keinginan terkait dengan sifat, ya. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, apa saja keuntungan zahir dan batin bagi kita yang taat terhadap perintah Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, 3 pertanyaan ini kalau bisa terjawab dengan baik, maka akan menjadi lebih iman kita kepada bulan Ramadan dan segala ibadah di dalamnya, ya. Karena kadang-kadang kita ibadah puasa juga di bulan Ramadan kalau cuma karena dengar dari ustadz, dari kiai, wudunya ditelen. Ketelen ge antep we gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi kita mesti tafakur ini. Sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu ada tarbiyah tauhid apa saja, ya. Pertama, bahwa iradah Allah diantaranya ada sifat iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Ya, ini iradah Allah, ya. Sifat iradah kauniyah itu dibarengi dengan sifat masyiahnya Allah, gitu. Atau iradah kauniyah itu seperti gini jemaah, keinginan Allah yang bersifat umum, ya. Iradah itu kan keinginan, ya, yang bersifat umum atau keinginan Allah yang mencakup semua kejadian pada makhluk. Itu
iradah kauniyah ya. Seperti misalnya makhluk itu mendapatkan rezeki, makhluk itu sehat, makhluk itu mati dan lain-lain, itu iradah kauniyah. Artinya umum sifatnya. Enggak terkait dengan manusia itu soleh atau tidak, taat atau tidak, manusiakah, binatangkah gitu, jinkah, sama. Itu semua tercakup dalam iradah kauniyah Allah ya. Itu diberi oleh Allah dengan keinginan Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasya'una, dan kalian tidak akan mendapatkan apapun yang diinginkan. Nah ini karena apa makna ayat ini? Sifat maksiatnya Allah ya. Ila, kecuali ayyasallahu rabbul alamin gitu. Ayyasa itu sifat maksiatnya Allah ya. Kecuali Allah juga ikut menginginkan sebagai Rabbnya alam semesta. Jadi ada keinginan kita jamaah yang sama dengan keinginan Allah. Pasti dapat. Kalau sama dengan keinginan Allah, dengan iradahkan ya Allah. Allah inginkan kita sehat, sama kita juga inginkan kita sehat. Kita menginginkan rezeki, Allah juga sama menginginkan makhluknya mendapat rezeki gitu ya. Itu disebut iradah kauniyah. Nah, kemudian jemaah sekalian, akidah iradah kauniyahnya Allah itu sesuatu yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Apa saja fitrah manusia itu pasti ada iradah Allah di situ. Ya. Contohnya misalnya gini. Ini saya ambil yang berkaitan dengan Ramadan nih, ya. Fitrah manusia yang sesungguhnya yang menjadi prioritas utama manusia yaitu apa coba? Kira-kira apa nih yang kita tujuan benar-benar hidup ini dan mati ini bisa bisa kita dapat, yang kita uber-uber itu apa biasanya? Coba. Ya? Engeh nggak kita? Pernah sadar nggak kita terhadap diri kita nih? Apa sih yang sesungguhnya kita usahakan, mati-matian kita uber ya? Untuk hidup kita itu, hidup dan mati kita, yaitu kemuliaan. Ya. Rezeki enggak. Saya nggak mau dikasih rezeki yang berlimpah ku Allah, tapi saya jadi hina. Nggak mau. Ya, diberi rezeki ya, efeknya ditewa ku KPK. Pan jadi hina, embung orang mah, benar tak? Ya, yang penting mah hidup mulia. Reksa kumaha rezeki orang, reksa kumaha kekayaan orang, yang penting mah mulia, gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang kita cari jawabannya nih jamaah. Ya. Sedangkan manusia itu menjadi mulia atau hina itu semua adalah kehendak Allah. Dalilnya apa? Allah berfirman, wa tu'izzu man tasa'u wa tuzillu man tasa'u. Ya. Allah yang memuliakan seseorang yang Allah kehendaki, dan Allah juga yang menghinakan seseorang yang Allah kehendaki. Jadi sekarang yang kita perlu itu Allah menghendaki kita supaya menjadi mulia jemaah. Ya. Nah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga Rasulullah itu menjadi mulia? Nih kita baca sejarahnya. Ya, dalam Syamul Rasul, kitab Syamul Rasulullah SAW itu jelas diceritakan ya bahwa Rasulullah SAW itu selama hidup beliau itu tidak pernah kecewa kalau dihina. Pernah nggak beliau protes sama orang yang menghina dia, yang menghina Rasul? Nggak pernah jemaah. Ya, kalau kita dihina sedikit ambek-ambekan. Marah-marah. Saya pernah ada yang nyeritain, Pak Haji, cenah Pak Haji ada yang nyeritain ngejelek-jelekin Pak Haji. Saya bersyukur alhamdulillah. Da aring geus maot mah moal bisa orang nambah pahala kecuali dihina ku batur.
Untuk dibalas ku orang, dihina ku batur, nambah pahala orang ke maut mah. Ya, di akhirat mah. Ai dibalas ku orang, moal nambah gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu tidak pernah sombong ketika dimuliakan orang. Apakah Rasulullah ketika diangkat jadi pemimpin umat Islam sadunia terus hidupnya jadi mewah-mewah? Enggak, ya. Apakah jadi kaya raja? Enggak, gitu. Ya, tetap aja Rasulullah bersahaja gitu, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, bagaimana cara kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Jadi apa di sini yang Allah jelaskan ini? Ya, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Ya, nah, cara kita mendapatkan ketakwaan yang paling efektif, ya, paling efektif itu artinya yang paling tidak disengaja atau disengaja, tapi kita dapat ketakwaan itu, ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah 183. Ya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, itu jemaah, ya. Jadi garis pentingnya di situ. Perintah puasa Ramadan ini yang Allah tekankan itu adalah la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sedangkan takwa itu mengakibatkan kita jadi mulia. Ya. Itu jemaah. Jadi jemaah sekalian, ya. Ketemu nih ya, manusia ketika ingin mulia, Allah juga menginginkan manusia itu jadi mulia. Bahkan ketika Allah juga menginginkan, maka Allah juga sekaligus memberikan caranya. Nah ini jemaah. Ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu di hidup di alam dunia maupun di akhirat, kalau Allah nggak ngajarin caranya untuk mendapatkan itu di Quran dan di Sunnah, berarti Allah tidak berkehendak. Gitu kata kuncinya jemaah. Ya. Apa keinginan kita yang sama dengan keinginan Allah ketika Allah mengajarkan caranya? Ada di mana? Ada di Quran dan ada di Sunnah, gitu, ya. Cara utama yang diajarkan untuk menjadi mulia ku Allah itu menginginkan supaya kita itu takwa. Ya kan? La'alakum tattaqun. Nah, dengan takwa itu kita mendapatkan peningkatan kemuliaan dunia dan akhirat kita, ya. Nah, jadi kenapa Allah menciptakan Ramadan dan mewajibkan kita berpuasa 1 bulan penuh? Ketemu jawabannya ya. Karena Allah mau memaksa kita supaya kita itu menjadi lebih takwa dan mendapatkan kemuliaan. Sekaligus meningkatkan kemuliaan baik dunia maupun akhirat. Jadi ulah kapaksa jamaah. Dina Ramadan, orang nu butuh, lain sekedar orang ngarti lain. Ya, amalan kita ibadah di dalam Ramadan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan inti kita, kebutuhan pokok kita untuk hidup mulia, mati mulia, bukan sekedar karena ngerti, enggak. Ya, kalau ngerti doang, kadang-kadang sok kapaksa, loba sarena daripada puasa. Gitu ya. Itu jemaah. Nah, jadi jemaah sekalian, sekarang kita kupas sifat iradah syar'iyah atau keinginan Allah yang konotasinya yaitu seolah-olah kepentingan Allah, sebuah keinginan atau sebuah iradah yang kelihatannya seperti kepentingan Allah, tapi sesungguhnya di dalamnya itu ada kepentingan manusia, ya.
Ketika Allah memerintahkan untuk puasa Ramadan, Allah itu bukan hanya untuk kepentingan Allah. Walaupun Allah katakan siamuli puasanya dia hanya khusus untuk aku gitu. Tapi di situ tujuan Allah, kenapa Allah memprioritaskan, karena Allah saking sayangnya ke orang. Ya. Coba gini sekarang jemaah. Ada murid atau ada anak yang paling kita sayang nih, kita lebihin sayangnya lebih. Pasti kita lebih ngasih beban sama dia. Ngajarnya lebih berat, ya, daripada murid-murid yang lain atau anak yang lain sok diantep. Hek wae pek wae maneh rek kitu rek kieu bodo teuing. Tapi anu dipikannya aku urang mah naon? Pasti diperhatikan sama kita. Push up batur mah 100, urang mah 1000. Karena saking inginnya kita itu sukses. Ya, tak itu jamaah. Jadi ini disebut iradah syar'iyyah gitu. Nah, apa yang diinginkan ku Allah di bulan Ramadan itu, ya, puasa Ramadan itu, Allah Ta'ala sendiri berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin gitu. Tidak ada kehendak Allah, ya, untuk menjadikan kalian itu kesusahan atau kesulitan, ya. Walakin tetapi yuridu liyutahhirukum ya. Tetapi Allah itu menginginkan supaya kamu itu bersih. Pertama tuh, bismillah. Jadi Allah merintahkan kita puasa Ramadan itu supaya kita itu bersih. Yang kedua, waliyutimma ni'matahu alaikum. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya bagi kamu, ya. La'alakum tashkurun, supaya kamu itu bersyukur. Nah, kalimat la'alakum tashkurun ini seolah-olah kita supaya kita menguntungkan Allah. Enggak, jemaah. Ya. La'alakum tashkurun itu supaya kamu bersyukur, itu tujuannya dengan kita bersyukur kita bisa mendapatkan apa yang tadi Allah inginkan. Kebersihan diri kita pertama, yang kedua menyempurnakan nikmat Allah. Ya. Nalar sederhananya, logika sederhananya nih. 11 bulan kita makan apa aja nu halal. Ya. Kadang-kadang tidak pakai takeran. Segala dihabak nu penting halal. Ya, gitu. Tapi kita kan nggak sadar di situ banyak penyakit yang ikut ke dalam perut kita. Allah sempurnakan nikmat Allah. Puasa. Istirahatkan tuh anatomi tubuh kita tuh, organ-organ tubuh kita. Ya. Nah, itu dokter tahu semua itu. Kalau nanya sama dokter, semua dokter mau kafir mau muslim semua jawabnya sama. Obat terbaik itu adalah puasa. Bahkan saya sama dokter saya itu tiap bulan kan saya kontrol. Saya selalu diingetin, Pak Haji puasa, Pak Haji puasa. Kayak Ramadan. Dah di luar Ramadan malah bahasa tanah. Gitunya, gitu jamaah. Jadi makna dari Al-Maidah ayat 6 itu Allah mengingatkan kita bersyukur supaya satu, kita itu lepas dari kesulitan saat hidup maupun mati. Yang kedua, supaya kita itu bersih dohir dan batin, ya. Yang ketiga itu supaya sempurna nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita gitu, ya. Nah, kemudian pertanyaannya jemaah, ini saya bikin kajiannya seperti ini supaya terstruktur ya, gampang kita nyimpen di kepala kita. Bagaimana cara supaya kita bisa bersyukur? Untuk kita bisa bersyukur terutama dalam perintah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan itu, kita perlu memahami sifat iradah syar'iyyahnya Allah. Itu pertama, ya. Tapi kenapa tidak semua manusia dapat memahami iradahnya Allah? Nah, ini. Ya, ini yang harus kita jawab nih. Ada
kondisi manusia yang digambarkan oleh Imam Ghazali, ya, bahwa manusia itu kenapa bisa sulit memahami iradah Allah, ya. Dijelaskannya gini, jamaah sekalian. Qala Khalilu ibnu Ahmad, ya, berkata Khalil ibnu Ahmad, ar-rijalu arba'atun, manusia itu terbagi 4. Ya. Ini dalam Imam Ghazali nih, dalam kitab Ihya. Yang pertama itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama itu ada keadaan manusia yang mengerti ilmu, ya, dan dia mengerti kalau dia itu mengerti. Paham nggak? Ada orang yang ngerti dengan ilmu dan dia ngerti kalau dianya itu ngerti. Itulah yang disebut, ya, fazalika alimun fattabi'uhu gitu. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ghazali, dia itulah orang yang disebut ulama. Ulama itu berarti orang yang ngerti dengan ilmu-ilmu yang dia pahami dan dia mengerti kalau dia mengerti akan ilmu itu. Ya, itu seorang ulama gitu. Maka fattabi'uhu, maka ikuti dia. Itu jemaah. Ya. Kata Imam Ghazali, ikuti dia. Cirinya untuk orang yang seperti ini apa cirinya? Orang-orang atau ulama atau kiai yang mengamalkan ilmunya. Ya, itu baru ulama yang benar, yang dia ngerti kalau dia ngerti bahwa dia ngerti, ya. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, keadaan manusia warajulun yadri wala yadri annahu yadri, ya. Yang kedua itu orang yang tidak mengerti tapi dia mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Ini yang kedua, jemaah, ya. Fazalika naimun fa'aikiduhu gitu. Orang yang seperti itu ibaratnya seperti orang yang tidur, kata Imam Ghazali, ya. Orang yang naimun itu orang yang tidur itu, maka fa'aikiduhu, maka perlu dibangunkan. Gitu, ya. Perlu dibangunkan. Yang ketiga, keadaan manusia yang warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri gitu. Orang yang tidak mengerti tapi dia mengerti bahwa dirinya adalah orang yang tidak mengerti. Ada yang begitu tuh, ya. Nah, yang ketiga ini fazalika mustarsyidun fa'arsiduhu gitu. Orang yang seperti ini adalah orang yang seperti santri, tolib, orang yang mencari ilmu, ya. Maka di sini perintahnya itu fa'arsiduhu, maka bimbinglah dia. Gitu. Untuk orang-orang yang seperti ini. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya di sekolah ini, di pesantren atau di sekolah, ya. Warajulu, yang keempat itu warajulu la yadri annahu la yadri gitu. Orang yang tidak mengerti dan dia tidak mengerti kalau dirinya tidak mengerti, ini yang bahaya. Udah nggak tahu, dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Jadinya sok tahu. Ini yang bahaya nih, gitu. Fajalika jahilun farfiduhu gitu. Orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh, maka wajib farfiduhu gitu, farfiduhu, maka wajib untuk dijauhi, gitu. Jemaah, ya. Jadi kalau ketemu orang yang sok tahu, nggak tahu tapi sok tahu, jauhin, gitu, ya. Jadi kata Imam Ghazali. Nah, kemudian apa itu iradah syar'iyah dan iradah kauniyah? Nah, ini sekarang kita kupas iradah-iradahnya tersebut, ya, jemaah. Pertama, iradah kauniyah itu sesuatu yang dikehendaki itu pasti terjadi. Itu disebut iradah kauniyah, yang pasti terjadi. Yang tadi saya sampaikan, ketika sama keinginan kita dengan keinginan Allah pasti terjadi gitu. Ya. Maka secara kauni disebutnya itu Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu iza arada, saya apa?
Saya ayyakula lahu kun fayakun. Ini iradah kauniyah dalilnya. Jadi kalau Allah udah bilang kun fayakun, pasti jadi. Ya, itu jemaah. Nah, kalau iradah syar'iyah itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Nah, untuk iradah syar'iyah itu kita yang mengendalikan. Kita yang bisa menjadikan terjadi atau tidak terjadi. Itu disebutnya qadar. Jadi kita juga bisa. Nasib dan qadar itu bergantung pun tidak hanya pada Allah, tapi diri kita juga bisa. Gitu. Ya. Banyak cara gitu jamaah. Seperti misalnya gini, ya. Allah itu cinta enggak dengan orang-orang yang suka ibadah? Cinta ya. Tapi enggak semua orang mau ibadah. Padahal dia menginginkan cintanya Allah. Allah cinta sama orang yang sabar. Ya kan? Tapi enggak semua orang mau sabar. Nah, itu disebutnya iradah syar'iyah. Syar'i. Gitu jemaah, ya. Nah, makanya di sini kalau kita menginginkan sesuatu itu terjadi pada diri kita, cita-cita kita misalnya, ya, ikuti apa yang dicintai Allah. Kan banyak tuh di Quran. Ya. Innallaha tuhibbul mutatahhirin misalnya. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bersuci, jaga kesucian. Gitu. Ya. Itu jamaah. Nah, kemudian terkait dengan Ramadan ini, tarbiyah apa di dalam bulan Ramadan yang bisa kita pelajari? Ada 4 iradah syar'iyah. Ingat ya, iradah syar'iyah. Kehendak Allah di dalam bulan Ramadan, ya, yang perintahnya itu adalah bentuknya syar'iyah. Seperti apa misalnya? Puasa, qiyamul lail, ngaji Quran, zakat, infak, sedekah. Itu 4. Ya, 4 iradah syariah utamanya Allah. Kenapa Allah tidak tetapkan dalam iradah kauniyah? Karena di sini peran kita penting. Ya, kita nggak bisa melepaskan diri leha-leha nyantai, nggak bisa. Tunggu kehendak Allah, nggak bisa. Gitu. Maka Allah masukkan dalam perkara puasa, qiyamul lail, ngaji Quran dan zakat, infak, sedekah itu masuk dalam iradah syar'iyah. Artinya kita yang mengusahakan jemaah. Ikhtiar. Harus kuat kita ikhtiarnya, ya. Karena apa? Allah cuma ngasih janji. Dari 4 perkara tadi menjadi iradah syar'iyah, Allah kasih janji untuk jadi motivasi kita. Supaya kita mau nyambungin keinginan kita dengan iradah Allah. Ya. Seperti misalnya janji Allah mengenai puasa, janji Allah mengenai qiyamul lail, di antaranya Lailatul Qadar, janji Allah tentang ngaji Quran, janji Allah tentang zakat, infak, sedekah, ya. Semua itu ada janji-janji Allah di situ. Cuma persoalannya karena ini iradah syar'iyah, kita tuh nggak semangat. Kenapa nggak semangat? Nggak percaya sama janjinya Allah. Itu masalahnya jemaah. Hari ke janji penguasa percaya terus, padahal dibohongin terus. Tapi dibohongin terus, tapi percaya terus. Allah pernah nggak janjinya bohong? Tapi kita nggak percaya terus. Itu masalahnya jemaah. Maka jangan suudon sama Allah. Nasib gua kok gini ya? Hah? Takdir gua kok gini ya? Gitu kan? Ya? Tapi dia nggak mempelajari nih iradah syar'iyahnya Allah. Itu masalahnya. Sama janji Allah dia nggak percaya. Sorry ye, kan begitu kata Allah ntar. Ya?
Gitu jemaah. Tuh. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, iradah syariah Allah itu dengan janji-janjinya Allah itu setelah Ramadan, ya kalau kita kaji ke depan, setelah Ramadan itu akan menjadikan kita pribadi yang selalu bersabar. Pertama nih keuntungannya, ya. Dalam menegakkan ibadah, meningkatkan ketakwaan dan ketawakalan kepada Allah. Itu yang inti utama. Setelah Idul Fitri. Yang kedua, menjadikan kita sebagai individu yang selalu bertobat ketika berbuat salah. Gitu, jemaah, ya. Yang ketiga, menjadi pribadi yang berjiwa sosial tinggi dan peka terhadap kesusahan lingkungan, keadaan lingkungan. Gitu. Yang keempat, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah karena selama Ramadan dan seterusnya kita selalu diberikan ampunan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu jemaah. Maka setelah Ramadan, bulan-bulan berikutnya iradah kauniyah Allah itu kepada kita, artinya iradah yang pasti nih ya, iradah kauniyah, iradah yang pasti, yaitu iftar. Artinya kita nggak pernah akan kelaparan dari mulai 1 Syawal sampai 1 Ramadan. Nggak akan pernah kelaparan. Ini janji Allah. Ya. Kalau penjelasannya nanti di pertemuan bulan puasa, insya Allah saya ada waktu, saya akan kupas mengenai apa saja janji Allah, keuntungan, benefit dalam melaksanakan, mengamalkan ibadah Ramadan, ya. Ini yang saya kupas sekarang kulit-kulitnya nih, ya. Yang berikutnya pasca Ramadan itu kita akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat ukhuwah, akan mudah diberikan jalan ke Allah untuk bersilaturahmi, untuk ukhuwah, ya. Kemudian juga akan mudah bagi kita untuk melakukan puasa sunnah. Kemudian qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan taraweh, berarti di luar Ramadan kita tahajud misalnya, ya. Terus yang berikutnya iradah kauniyah berikutnya yaitu Allah akan memudahkan kita untuk bersedekah atau berinfak, ya. Karena dilatih ku Allah di Ramadan kita melakukan zakat, infak dan sedekah, ya. Nah, amaliyah yang 4 utama tadi itu, jamaah sekalian, saya simpulkan nanti definisi janji-janjinya Allah saya terangin, ya, pertemuan berikut aja. Ini sekarang sebagai kesimpulannya, ya, ketika kita taat pada iradahnya Allah dalam ketika Allah menciptakan bulan Ramadan, dan taat pada perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan bulan Ramadan, di luar Ramadan Allah akan membukakan pintu rizki. Itu jaminan jamaah. Jadi kalau kita mau introspeksi ini mumpung belum Ramadan, ya, begitu masuk Ramadan, persiapan dari malamnya mau sahur kita tuh udah start to injek gas. Pelajari benar-benar apa kita mau ngapain supaya kita bisa dapat kesempurnaan ibadah dan iradah Allah di bulan Ramadan. Itu jemaah, ya. Maka kita nggak akan pernah nyesel. Dan saya jamin nggak mungkin kita akan nyesel, oh Allah ini nipu, enggak. Kalau kita benar, ya. Kalau kita kecewa itu karena kitanya nggak benar, gitu, ya. Itu jemaah sekalian. Jam berapa nih? Mau diterusin, mau lanjut? Hah? Ada yang ditanyakan dulu, Pak. Oke. Itu Nah, mengenai tentang puasa kita yang akan kita hadapi sekarang. aduh. Nah, sehubungan kita yang akan menjalankan tersebut masih punya beban tentang puasa yang tempo dulu. Kalau dikaitkan dengan yang sekarang, misalkan kita itu istiqomah menjalankan ibadah saum, tapi di belakangnya kita itu setahun yang lalu itu kita masih punya beban utang.
Nah kaitannya kita gimana itu urusannya? Udah dikodoan tapi can dibayar gitu lah itu nama. Anu boga hutang teh lalaki atau awewe ieu? Ya laki awewe sama aja gitu. Ustad Ike kumaha Ustad Ike? Ustad Ike kumaha? Hah? Keheula ieu aya ahli fikihna ieu. Kumaha Ustad Ike? Kita kan aya di musyawarah. Utang. Nah, sedangkan kita kan benar-benar kita kan utang. Utang perlu dibayar, sedangkan mau kita puasa aja kan dia utang kan dibayar. Kalau Pak Ike kalau ada salah dikoreksi ya. Soalnya kieu kalau kodo terkait dengan kodo itu ya kalau untuk perempuan kan udah wajib tuh. Cuma di sini dalam kaidah fikih itu kodo itu ada yang berkaitan dengan udzur syar'i ya atau memang misalnya kalau perempuan haid itu kan memang wajib dikodok ya. Nah kalau misalnya ternyata tahun ini enggak kodoknya 11 baru kelaksanakan 7 sisa 3 ditambahkan dengan yang dikodok tahun ini di pasca Ramadan berikutnya gitu ya. Kalau perempuan ya gitu. Kalau laki-laki yang dia ingat sama kedudukannya. Kecuali yang nggak ingat seperti misalnya saya waktu SMP misalnya kan udah balik atau belum tahu-tahu nggak puasa misalnya ya. Nah itu kan saya nggak ingat tuh berapa jumlah yang nggak dipuasakan. Insya Allah itu bisa ditutup dengan puasa sunnah. Insya Allah ya. Tapi gimana menurut Pak Ustadz? Seperti itu ya? Ya tetap dikodok. Ramadan ditambah jumlahnya ya. Kalau kita sadar dan itu harus ditobati ya. Perlu fidyah nggak? Fidyah perlu nggak? Nggak usah. Kecuali yang tua ya, yang sepuh ya, sakit, udur, nah, itu puasa, itu fidyah gitu. Itu saya alhamdulillah ada ustadz yang ikut pengajian tuh enak. Kan gini jamaah, kan gak semua manusia menguasai semua ilmu. Ya, ada ahli fikihnya di sini. Gitu jamaah. Hah? Ada lagi yang mau ditanya? Enggak, masalahnya bukan apa-apa. Ada yang menjelaskan tentang hal semacam itu. Apalagi beban berat untuk laki-laki. Kenal manusia tahun sampai terbayar tilu acan. Nah, mana hutang, ini harus tutup buku. Mau urusan mana yang harus kena itulah bahasana. Nya Ari masih ingat mah wajib we bayar. Tapi kan itu orangnya ngajalankan puasa itu kan bebannya kan dibayar jelas gitu. Yang sekarang nggak harus. Jadi tetap kita mah dalam mengisi Ramadannya tetap berpatokan pada irodah syariah dan irodah kauniyah. Jangan terpengaruh dengan dosa kita, dengan utang kita. Gitu. Betul, ya. Utang Minta aja doa panjang umur sama Allah. Jangan sampai utang belum kebayar mati, itu yang repot. Gitu. Nah, selain itu jamaah, yang penting juga adalah kita taubat. Bukan saya memudahkan tobat urusan habluminallah dengan habluminanas, bukan. Kalau yang berkaitan taubat dengan habluminanas, cari, ketemu, selesaikan. Tapi yang berkaitan dengan habluminallah, ya Allah hulazi muqallibal qulub. Kadang-kadang Allah menjadikan kita taat. Kadang-kadang Allah menjadikan kita tidak taat. Nah, di situ yang penting kita tobat dulu. Tapi jangan sampai kita udah kodok nggak dibayar, nggak mau tobat. Nggak jago, ulah. Gitu. Ya. Nondi. Hah? Udah. Tutup ya. Wallahul musta'in ala kulli halin.
Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.